Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Izum di pembelajaran pendidikan agama Islam, materi kisah teladan Nabi Ilyas, PAI kelas 5 SD. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bu Izum harap semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Baik, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.14, yaitu memahami kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa saja? Yang pertama itu kita meyakini kebenaran kisah dari Nabi Ilyas. Dan yang kedua, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas. Yang ketiga, memahami kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Dan yang keempat, menceritakan kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, di sini Bu Izum akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas dan salah satu keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi umat kaum Yordan. Beliau diberi amanat untuk membawa kaum Bani Israel kembali pada ajaran Allah. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal akan kebiasaannya menyembah berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas pertama diutus di perkiraan itu pada tahun 870 sebelum Masehi. Dan periode sejarahnya diperkirakan sekitar 910 sampai dengan 850 sebelum Masehi. Nabi Ilyas diutus di daerah Ba'labak sebelah barat dari Damaskus, di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel menyembah berhala. Berhala tersebut diberi nama dengan Ba'lah, yang merupakan patung yang terbuat dengan lapisan emas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk memerintahkan kepada kaum Bani Israel semua untuk meninggalkan berhala. Kepada kaum Bani Israel,
untuk meninggalkan berhala dan menyembah kepada Allah. Namun, raja dan kaum Bani Israel pada masa itu menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih mempercayai berhala. Mereka kemudian menantang kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang Nabi Ilyas sembah benar-benar ada. Kaum Bani Israel juga bersekongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman yang diberikan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan perkampungan itu dan berpindah-pindah tempat. Ia kemudian memutuskan bersembunyi di dalam gua. Selama berada di dalam gua, Allah memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas. Subhanallah, Allah tetap melindungi Nabi Ilyas dengan cara memberikan bantuannya melalui burung gagak. Nah, setelah itu Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Bencana itu pun datang kepada kaum Bani Israel di kota Ba'labak tersebut. Bencana kekeringan telah merenggut nyawa dari penduduk satu demi satu. Bencana tersebut telah membuat kekacauan di kota Ba'labak. Binatang ternak pun ikut menjadi korban. Bani Israel meyakini bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut. Wah, pemikiran yang aneh ya. Padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Bani Israel bersama raja bersepakat untuk mencari Nabi Ilyas dan mengusirnya dari kota Ba'labak. Pada suatu hari, persembunyian Nabi Ilyas diketahui oleh raja dan kaum Bani Israel. Nabi Ilyas merasa dalam bahaya, maka itu ia terpaksa berpindah tempat dengan menyusuri sungai. Nabi Ilyas lalu menemukan sebuah rumah terpencil. Kemudian memberikan salam dan bertemulah dia dengan salah satu tuan rumah yang merupakan seorang perempuan. Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di situ. Saat itu di rumah tersebut ada satu laki-laki dari anggota keluarga yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit itu. Atas ucapan terima kasih karena telah diizinkan untuk bersembunyi, akhirnya anggota keluarga yang sedang sakit itu dengan izin Allah sembuh. Alhamdulillah. Itulah awal mula nantinya Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyasa. Saat itu Nabi Ilyasa belum diangkat menjadi Rasul. Ternyata anggota keluarga yang sakit itu merupakan Ilyasa yang tidak lama setelah itu diangkatlah menjadi seorang nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas. Kemudian mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan ikut berdakwah bersamanya. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Ilyasa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Ba'labak yang sudah mulai berputus asa terhadap bencana yang dialami kota tersebut karena berhala yang disembahnya tidak bisa menyembuhkan penderitaan mereka. Kaum Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Ilyas. Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hilangkanlah bencana yang ada pada kaum Ba'labak." Kaum Bani Israel
akhirnya terlepas dari penderitaan. Para Bani Israel menghancurkan semua patung-patung Baal yang sebelumnya disembah oleh kaum tersebut. Setelah itu, perkampungan Bani Israel diturunkan hujan lebat. Kemudian sawah dan ladang dijadikan subur kembali, serta binatang ternak berkembang biak secara subur. Mereka akhirnya hidup dengan damai. Nah, berarti kaum Bani Israel sudah berjanji kepada Nabi Ilyas bahwa mereka itu akan mengikuti perintah Nabi Ilyas. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Nabi Ilyas berdoa lagi kepada Allah agar mereka dibukakan hatinya. Tetapi akhirnya bencana kekeringan melanda kaum Bani Israel kembali, dan Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya dari perkampungan tersebut. Setelah Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, diriwayatkan Nabi Ilyas telah wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu. Nah, itu akhirnya karena mereka ingkar, jadi Allah memberikan azab yang kedua, yaitu kekeringan lagi. Nah, berikutlah kisah Nabi Ilyas alaihi salam yang dapat Bu Izun sampaikan. Anak-anak juga bisa baca sendiri. Kalau di rumah punya buku kisah Nabi, 25 Nabi, bisa dibaca. Atau bisa juga googling, bisa baca kisah-kisah Nabi untuk menemani kalian tidur. Nah, akhirul kalam, sampai di sini pembelajaran dengan Bu Izun kali ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.